Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Acep dan rekan saya Kang Yuda. Ya, Masih kita di seputaran hukum. Ya. Kang, kita ngobrol-ngobrol santai nih Kang. Siap Acep. Relax, tapi mudah-mudahan walaupun dengan santai dengan relax, tujuan kita adalah edukasi ya Kang ya. Semoga apa yang kita bincangkan bisa diambil ilmunya, Amin. pelajarannya buat saya khususnya dan buat para sobat semuanya. Tanpa menggurui Acep. Tanpa menggurui ya, tanpa menggurui. Artinya di sini sharing lah sifatnya, Ya. diskusi gitu. Kalaupun seandainya nanti ada hal yang salah kita ucapkan atau salah pengertian, Tolong dikritik ya. tolong nanti dikasih masukan di kolom komentar. Baik sobat, ini ada pertanyaan menarik nih Kang. Siap. Saya nih, Siap, saya Acep. sih menarik nih ya. Ya, siap Acep. Gini Kang, dalam kehidupan sehari-hari itu kan suka terjadi penggugatan kan. Penggugatan baik itu dari ahli waris atau penggugatan dari pihak penggugat si pelaku sendiri gitu ya, bukan ahli waris juga gitu kadang-kadang. Cuma yang menjadi pertanyaan saya nih kan, Ya. kenapa yang selalu digugat itu benda yang tidak bergerak gitu, artinya rumah, tanah, gitu. Yang selalu digugat tuh bangunan, Ya. yang selalu digugat itu kenapa mesti barang-barang yang tidak bergerak, sementara barang yang bergerak seperti kendaraan, Ya. saya belum pernah mendengar gugatan kendaraan. Padahal kan kendaraan itu kan banyak yang harganya miliaran, Oh iya Acep. sampai Alphard misalkan atau Ya. Ferrari misalkan digugat misalkan gitu ya. Ya. Itu kendaraan digugat misalkan oleh ahli warisnya. Ya. Gitu. Tapi tidak pernah saya mendengar atau tidak pernah kejadian seperti Jarang itu. ya, jarang terjadi ya. Bahkan saya belum pernah. Benar ya. Belum pernah gitu. Nah, tolong dijelaskan kan, bisa nggak nih kira-kira biar bisa dipahami nih? Ya. Terima kasih Kak Acep atas kesempatannya. Jadi gini Kak Acep, sebenarnya gugatan benda bergerak juga ada Kak Acep. Oh ada ya? Ada, itu kalau misalnya sengketa di finance yang kita bahas malam. Oh, di finance. Artinya Ya. kalau masih dalam proses cicilan. Iya, itu suka banyak yang terjadi gugatan gitu ya. Tapi kalau misalnya transaksinya seketika dan sekaligus, ya itu jarang Kak Acep ya. Jarang. Jadi di sini saya terangkan dulu Kak Acep ya. Itu di pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kak Acep. Benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak, Benda bergerak. dan benda tidak bergerak. Artinya bergerak itu bisa dipindah tangankan ya. Ya. Bergerak di sini artinya dipindah tangankan. Ya, bisa Dan- dipindah tangankan. Dan benda itu artinya iya bisa dipindah tangankan. Ya. Kalau seperti tanah kan nggak bisa dipindahkan. Nah, pokoknya barang bergerak itu yang bisa dipindah-pindah aja. Dipindah bendanya. Objeknya. Objeknya. Contohnya ya seperti kendaraan Ya. gitu ya, Acep ya. Jadi begini Kak Acep. Kalau sekarang banyak terjadi di masyarakat transaksi jual beli tanah ya, berikut bangunan di atasnya atau Iya. tanah kosong gitu Kebun ya. lah, ada pohon kelapanya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti adanya gugatan dari pihak ketiga, dalam hal ini mungkin ahli waris. Ahli waris biasa itu yang menggugat itu. Makanya kalau transaksi objek barang tidak bergerak, itu diwajibkan Acep ke notaris. Melibatkan Syarat ya. syarat mutlak ya. Nah, syarat mutlak itu harus di depan pejabat pembuat akta tanah. Jadi nanti prosedurnya apabila transaksi tersebut surat tanahnya sudah berbentuk sertifikat hak milik atau kita singkat SHM,
di sana kan masih atas nama penjual. Jadi Kang Acep, kalau misalnya membeli sebidang tanah, itu tetap Kang Acep harus dilaksanakan di depan notaris Kang Acep. Nanti Kang Acep bikin akta jual beli antara Kang Acep sebagai pembeli dan dengan si penjual. Dengan si penjual dibikinkanlah KJB, akte jual beli. Nah itu, jadi nanti setelah dibikinkan akta jual beli, baru kita bisa balik nama ke PPN. Jadi transaksi pun harus di depan notaris. Di depan notaris kalau Aceh. untuk benda yang tidak bergerak. Iya, jadi harus tertib Kang Aceh. Harus tertib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Iya. Nah, sekarang kebanyakan masyarakat itu ada sebagian yang belum mengerti. Jadi transaksi itu di bawah tanah. Dalam artian yang penting sertifikat sudah beralih kepada kita. Nah, itu membuka peluang Aceh. Membuka peluang di kemudian hari itu bisa digugat sama pihak ahli waris. Walaupun kita sudah pakai kwitansi nih. Iya. Jual beli gitu. Iya. Kwitansi yang kita buat sendiri. Iya, gitu Kang Aceh. Jadi saya di sini notabene tidak bisa mendahului pengadilan ya. Iya. Dalam arti kalau ada di gugatan, saya tidak bisa dalam pembicaraan ini mana yang menang mana yang kalah. Nanti di sana ada pembuktian Kang Aceh di pengadilan. Jadi Kang Aceh kalau misalnya digugat, Kang Aceh beli tanah di bawah tangan, terus kemudian di kemudian hari muncul masalah, digugat sama ahli waris. Yang dikarenakan penjualnya sudah meninggal dunia dan anaknya tidak tahu kalau itu sudah dijual. Nah, meskipun dia tahu juga, dia tahu, bisa itu membuka peluang Kang Aceh. Makanya untuk ketertiban tersebut dilakukanlah transaksi di depan notaris Kang Aceh. Gitu. Jadi nanti ketika kita mendapat gugatan, kita bisa membuktikan Kang Aceh, bisa membuktikan di pengadilan. Nah, dokumen-dokumen bukti surat apa saja yang bisa dibuktikan Kang Aceh di depan majelis hakim. Nah, gitu Kang Aceh. Tapi kalau transaksi barang bergerak itu bukan, kalau mau melibatkan orang lain lebih bagus Kang Aceh, lebih bagus ya. Tapi kebanyakan Kang Aceh kalau transaksi benda bergerak itu tidak mutlak itu dilakukan di depan notaris. Secara hukum sah-sah saja. Ya, karena dilaksanakan seketika dan sekaligus. Dan kalaupun ada penggugatan tentang harta yang bergerak itu asal kita sudah ada kwitansi pembelian, apalagi disertai dengan surat-surat masih di tangan kita, akhirnya belum digadaikan lah ya, gitu. Atau belum disakolahkan kan? Itu sudah kuat hukumnya. Tapi himbauan saya bagusnya Aceh, kalau misalnya Kang Aceh beli kendaraan dan masih atas nama pemilik pertama, dalam hal ini kita beli kendaraan second ya Kang Aceh, bukan yang baru ya. Sebaiknya itu tetap di balik nama aja. Balik nama ya ke Samsa untuk tertibnya gitu ya. Dan menghindari, sekarang kan udah ada pajak progresif Aceh. Siapa tahu pemilik pertama itu punya lagi mobil-mobil yang lain atau motor-motor yang lain, jadi pajaknya dibebankan kepada kita Kang Aceh. Ini mah kita berbicara di luar hukum ya. Berbicara masalah efektif atau efisiennya. Gitu Kang Aceh. Bisa dipahami ya Kang Aceh? Paham kan. Jadi kenapa ada notaris akte PPAT, pembuat tanah kan? Pejabat pembuat tanah. PPAT. Fungsinya itu ya, untuk melegalkan jual beli tanah. Sementara dalam kendaraan atau dalam objek yang bergerak tidak ada pejabatnya, tidak ada notarisnya. Tidak ada notaris. Jadi cukup dengan bukti kwitansi pembelian, faktur dan BPKB. Itu BPKB artinya objek yang harus yang akan kita beli ya. Iya. Oke. Jadi serintas paham, makanya saya juga
kaget kenapa sengketa di pengadilan itu kebanyakan benda yang tidak bergerak. bangunan. Jadi sementara mobil juga kan banyak yang harganya miliaran, kenapa Iya. terjadi penggugatan mobil gitu misalkan kan. Karena peluang untuk menggugatnya sangat tipis aja. Betul. Sangat tipis. Kalau misalnya benda tidak bergerak, itu peluang untuk digugat itu sangat besar. Iya. Kalau kita tidak tertib. Betul. Meskipun kita tertib juga, bisa juga masih bisa juga digugat Kak Aceh. Itu beberapa saya beberapa kali menangani kasus seperti itu Kak Aceh. Gitu. Sudah AJB-nya atas nama pembeli, sertifikatnya atas nama pembeli, tapi objek masih tidak diserahkan Kak Aceh sama si penjual. Iya. Sampai berujung di pengadilan Kak Aceh. Ujung pengadilan. Gitu. Makanya saya himbau kepada netizen supaya tertib dalam jual beli benda Khususnya. bergerak, khususnya benda tidak yang bergerak. tanah. Ya dalam hal ini tanah gitu kan. Itu Nah, Kak Acep. ini intervention nih. Iya Ya. Kak Acep, ya. Saya beli tanah, Hmm. tapi di atasnya ditanami pohon yang produktif, misalkan kayu jati, Ya, gitu. Kayu jati kan biasanya dipanen tuh lama kan, 5 Ya. tahun gitu ya. ya. Nah, dia itu yang punya tanah tuh, yang menjual tanah ke saya itu baru menanam pohon jati itu sekitar 3 tahunan. Hmm. Tapi dia terdesak dan menjual tanahnya ke saya Hmm. dengan catatan tidak dengan pohonnya katanya kan, karena 2 tahun lagi akan saya panen. Hmm. Itu seandainya Ya. saya oke misalkan, tapi kenyataannya begitu 2 tahun lagi dia mau panen pohon itu, saya tidak kasih. Itu secara hukum, ini intervensi ya. Secara hukum kuatan mana kan? Kuatan saya atau kuatan dia kan? Tergantung Kak Acep. Dari segi hukumnya. Tergantung di awal perjanjian itu dituangkan tertulis atau tidak. Kembali lagi kepada perjanjian. Pada perjanjian Kak Aceh yang Iya, pasal 1320 itu, Iya, gitu iya. ya. Kalau misalnya di sana dituangkan, ya, hitam di atas putih ada perjanjiannya, itu membuka peluang untuk si pemilik tanaman tersebut menggugat Kang Aceh. Tapi kalau secara lisan, nah Kang Aceh juga kan transaksi nanti kan di depan notaris nih. Waktu saya beli tanah. Ya, di depan notaris nih. Apa saya ceritakan? Harus Hanya beli tanah aja. harusnya Kang Aceh ceritakan ke notaris biar nanti di akta jual beli diatur di pasal-pasalnya Kang Aceh. Berarti si penjual harusnya menceritakan ya. Menceritakan kita berdua. Ya, dengan disepakati. Disepakati. Dengan Nanti kesepakatan. di akta jual beli dicantumkan di pasalnya ada pasal tentang nanti setelah tanaman tersebut masuk pada masa panen, Ya. itu nanti diambil sama penjual. Penjual tanah. Iya, itu diatur. Sip. Jelas. Jadi Aceh. sobat, kalau seandainya Anda punya tanah nih ditanami pohon, entah itu kelapa atau apalah gitu, bisa Anda jual tanahnya, sementara tanaman yang ada di atas tanah tersebut bisa Anda panen. Ya. Dengan seperti itu. Iya. Jadi kita bikin dituangkan dalam perjanjian bahwa kita jual tanah, tapi tidak dengan nanti pada saat panen tidak dengan pohonnya, misalkan pohonnya mau kita ambil, Ya. itu bisa ternyata Bisa, Aceh, bisa. gitu. Bisa kan kalau misalnya di depan notaris lebih paham Aceh. Ribam ya. Lebih paham gitu kan. Kalau misalnya tidak diutarakan, biasanya bunyinya sebidang tanah dan turunan di atasnya. Ya. Gitu. Iya. Biasanya kan Bunyinya apalagi seperti kalau itu. seandainya tanah yang kita jual ternyata ada tambang misalkan. Nah, itu sih tanpa sepengetahuan kita, berarti artinya sudah Milik mutlak. Aceh. Milik yang si pembeli ya. Iya, si pembeli. Sudah mutlak kalau itu Udah benar. mutlak Aceh. Oke. Gitu. Jadi demikian sobat, semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi edukasi, Amin. bisa menjadi wawasan buat saya khususnya, umumnya buat para sobat semua. Semoga semakin kita banyak berbincang, ya semakin terbuka wawasan kita. Iya, Aceh. Itu intinya. Intinya dari obrolan kita adalah membuka wawasan. Ya. Kembali lagi khususnya buat saya. Demikian para sobat, kalau memang Anda suka silahkan like, silahkan Ya. share, dan jangan lupa di subscribe.
Oke, Kang Yuda hatur nuhun. Siap, Atas sama-sama. obrolannya semoga Ngajak. menjadi manfaat buat kita semua. Amin, amin, Kang Acep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.